Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya Mufli sempat masuk menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris mendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi Presiden Direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jon. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ya, sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara bisa dipilih dari kalangan profesional dan berkompeten di bidangnya. Puan menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir ini. Tertentu juga dipangkas anggarannya dan detailnya berapa besar, itu satu. Kemudian terkait dengan pembahasan KMPPKF kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi terkait dengan penetapan komisaris. Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya. Pemirsa, Sindo Sore masih punya sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut kami kembali. Ya pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Kadep Kejuangan Pepabri dan pakar hukum militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Pak Surya, kita lanjutkan bincang-bincang kita ya Pak ya. Ya, mari Mas. Baik, Pak, lalu seperti apa, siapa yang kemudian nanti dalam prosesnya begitu ya, melakukan penyelidikan hingga penyidikan, lalu kemudian menyatakan P21-nya kalau dalam ranah militer itu Pak? Ya, karena tipikor ini adalah tanggung jawab penyidikan sampai penuntutan tuh ada di Kejaksaan Agung Mas, di Jampitmil. Sehingga mereka mulai tahap awal seperti sekarang ini, mereka melakukan penyelidikan dulu. Nanti setelah penyidikan, terdapat tersangkanya, barang buktinya, baru penyidikan lebih lanjut. Ya, selesai penyidikan, nanti akan diserahkan oleh jaksa juga Mas. Jaksanya di situ juga. Jadi jaksa ini perannya ganda, tidak seperti polisi, ya, penyidikan dan menyidikan. Kalau jaksa itu dalam konteks pidana seperti ini, beliau bisa merangkap jadi penyelidik sampai dengan penuntut. Kalau sudah selesai penuntutan, maka dilimpahkan ke pengadilan, apakah ke pengadilan militer, apabila koneksitasnya itu heavy-nya ke militer, ya ke mahkamah militer sebagai cetakan, atau ke peradilan sipil, ke PN, gitu. Apabila ya kasusnya heavy-nya kepada sipilnya, demikian. Apa yang menentukan itu ke sipil atau nanti itu ke militer? Sama dengan yang lalunya. Ya tadi beratnya dakwaan itu, pelakunya misalnya besarnya tindak pidana itu kan pasti beda-beda orang per orangnya itu. Nah misalnya seperti BGN ini, ketuanya, wah udah pasti paling berat kan. Ketuanya apa? Oh ternyata sipil gitu ya. Nah itu biasanya masuknya ke pengadilan sipil. Nah kalau kasus yang terakhir ini, itu mana yang lebih utama? Misalnya yang lebih utama masalah korupsi pengadaan motor. Ya, nah itu dilakukan militer kan, maka nanti heavy-nya ke militer, kira-kira begitu. Oke. Tapi pelaksanaan penyidikan sampai penuntutan itu semuanya dilakukan oleh Jampitmil. Jampitmil ya. Sampai nanti persidangannya yang akan dipisah, apakah di peradilan umum atau di peradilan militer, seperti itu.
Oke, kan ya, kalau masuk ke militer lah misalnya, sidang militer ini kan sifatnya seperti terbatas, cenderung tertutup gitu ya Pak ya? Oh enggak, semua Enggak. terbuka Mas. Semua terbuka ya? Terbuka. Ya seperti yang saya adili sekarang ini, jaksa itu ada yang berpakaian TNI AL, TNI AU, TNI AD, ya ada yang berpakaian polisi kalau memang ada polisi, ada juga yang jaksa sipil, gitu. Demikian juga hakimnya. Hakim itu pasti akan berpakaian militer dan pakaian sipil. Nah, kalau ada polisinya, pasti ada hakim sipil, hakim apa dari kepolisian juga. Demikian, sehingga sama-sama itu penyelidik, Oke, jadi bisa diakses penuntut, Pak ya? sampai dengan hakimnya itu ya bervariasi mereka. Ya. Karena Baik. koneksitas tadi ya kata kuncinya ya. Ya itu dia. Baik, tadi kan soal teknisnya Pak ya, nah apa proses hukumnya begitu. Nah sekarang masyarakat Indonesia ini kan sempat menyoroti dui fungsi TNI dan Polri nih Pak. Dengan Ya. adanya dugaan kasus korupsi ini, kepercayaan publik bisa goyang lagi nih Pak. Bahkan mungkin sudah, dan ini udah demo di mana-mana gitu. Kemarin-kemarin itu ya sempat berdemo di depan BGN juga, terus kemudian mahasiswa juga turun. Nah ini bagaimana mengembalikan kepercayaan tersebut dalam konteks penegakan keadilannya? Ya sebenarnya untuk TNI Polri itu kan sudah ada pedomannya ya. Kalau TNI itu kita berpedoman pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kita ini disumpah gitu ya untuk berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Ya sehingga kalau menyimpang dari itu ya pasti ada hukumannya ya. Nah kalau masalah dui fungsi TNI atau mungkin yang lainnya itu ya sesuai kehendak pemerintah tentunya ya. Kita ini kan hanya pelaksana saja TNI Polri ini. Nah itu Ya, dia, bicara soal hanya kita pelaksana berusaha nih Pak. berbuat baik karena kita punya pedoman. Tapi kalau itu toh dilanggar, ya tadi risikonya ada undang-undang peradilan militer yang nanti akan menghukum mereka gitu ya. Nah itu dia, itu yang bicara soal itu tadi ya Pak ya, pelaksanaan tugas sesuai seperti yang dari atasan lah seperti itu ya, ada hierarkinya. Tentara dan polisi itu kan biasanya bergerak berdasarkan perintah atasan gitu. Apakah jika mereka melakukan penyelewengan seperti ini berdasarkan karena memang perintah atau mereka bergerak di luar perintah begitu? Ya kita lihat konteksnya ya, makanya ada proses penyelidikan itu betul-betul diselidiki. Apakah ini murni dilakukan orang per orang atau apakah ada perintah dari atasannya? Ya, biasanya demikian, kita diselidiki dulu. Ya, belum tentu korupsi seperti itu dilakukan oleh komandonya misalnya. Mungkin juga orang per orang gitu ya. Nah, kalau kita lihat kasus ini kan dari pimpinan-pimpinannya udah dicokok dulu ya, baru disebarkan yang lain. Oh ternyata anak buahnya juga ada melakukan korupsi ini, dan TNI dan Polri aktif. Nah itu nanti ya diselidiki semuanya. Dari 3 yang awalnya sudah jalan proses penyidikannya, ini ditambah lagi 4 ya untuk proses penyidikannya. Nah nanti dilihat nih koneksitasnya ini, koneksitas atasan bawahan apakah ada, atau koneksitas antara sipil dan militer ya, atau TNI dan Polri. Itu nanti dalam proses penyidikan itu pasti akan ketemu sebelum ke penuntutan ya, sebelum keluar pasal-pasal yang mereka langgar. Misalnya tipikor itu biasanya pasal 2 dan pasal 3 ya, kesalahan pengguna wewenang ya dari undang-undang tipikor. Demikian. Ya, kita tahu tadi kan ada perwira menengah kemudian yang ditangkap begitu ya, atau diduga lagi diperiksa saat ini. Tapi juga ada bintang-bintang nih Pak, ya itu rata-rata bintang 2 begitu yang kemudian melakukannya. Nah jika nanti ketahuan bahwa ternyata ada bintang lagi yang lebih tinggi yang kemudian terlibat dalam persoalan ini, apakah ini memungkinkan juga untuk diseret ke pengadilan militer, Pak? Ya, kalau kita lihat statementnya dari Panglima TNI ya, ataupun dari pihak Polri, itu kan mereka menyerahkan permasalahan ini dengan hukum gitu ya. Artinya silakan
diselidiki. Apabila ada pihak-pihak yang lain terlibat, apakah itu atasannya, bawahannya, ya pasti nanti diproses ya. Saya kira ini sekarang sudah terbuka semua. Yang nggak benar ya, walaupun itu program utamanya Pak Presiden misalnya, tapi dilanggar ya pasti akan menghadapi hukuman ya, siapapun yang terlibat. Nah tadi saya katakan dari 3 itu kan, oh ternyata berkembang. Ini bisa berkembang lagi, ya pihak-pihak lainnya bisa berkembang lagi. Apakah itu atasannya atau bawahannya atau teman-temannya bisa berkembang gitu. Dari tapi pengalaman Bapak secara pribadi Pak, sebagai advokat juga pakar hukum militer, pernah nggak ada kejadian bintang 2 yang kemudian dikatakan sebagai tersangka, lalu kemudian ditemukan ada bintang 3 atau bintang 4 lagi yang lebih tinggi bahkan, yang ternyata menjadi yang memberi perintah begitu? Pernah nggak Pak ditemukan? Yang saya tangani sekarang demikian Mas, kasus satelit itu ya, satelit 121 Bujur Timur itu, ya itu kasusnya perwira tinggi di Kemhan. Nah perwira tinggi ini apapun jabatannya kan dia punya KPA ya, sekjen di situ. Ada PA-nya juga, paling atas, paling tinggi. Nah kita sekarang sedang menyelidiki ini, apakah atasannya terlibat atau tidak. Ya ini kan sekarang kami sudah di persidangan di Mahkamah Militer 3. Jadi kami melakukan perdebatan antara kami sebagai PH dengan jaksa yang menuntut ya, dengan hakim. Nah nanti fakta-fakta persidangan itulah yang akan bisa menentukan atau menjawab apakah kasus ini hanya dilakukan oleh yang bersangkutan yang sudah statusnya terdakwa, atau dia melakukan itu atas perintah. Nah ini perlu pembuktian. Sekarang kami sedang pembuktian, kami panggil saksi-saksinya, kami kumpulkan alat buktinya, kami panggilkan saksi ahli. Nah di sana diuji satu persatu gitu ya, apakah saksi itu yang didatangkan oleh pihak Jampitmil, jaksa ya sebagai penuntut, atau saksi yang kami hadirkan yang tentunya membela klien kami ya. Kemudian juga dengan ahlinya. Nah disitulah kita bertempur gitu ya, mencari fakta-fakta persidangan untuk mencari kebenaran absolut yang mungkin kita bisa dapatkan. Argumentasi tersebut ya, antara tuduhan dari jaksa penuntut umum, pembelaan dari kami selaku penasihat hukum, dan nanti akan diputuskan oleh hakim yang beragam tadi. Ya, demikian. Baik, kalau itu kan bicara soal dicari siapa pelakunya begitu, dia punya mens reanya, kemudian bagaimana, seperti apa kaitannya dengan yang lain, baik itu dengan sipil begitu ya. Tapi secara institusi Pak, siapa yang harus bertanggung jawab atas perilaku menyimpang seseorang perwira atau sejumlah perwira begitu? Kalau kondisi perang mungkin apa yang Anda sampaikan benar seperti itu ya. Perintah lisan maupun tertulis, perang gitu ya. Suruh nembak orang, ya seperti itu. Tapi kalau ini urusannya bukan perang kan, ya lihat siapa yang berbuat gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab. Makanya perlu dipanggil pihak-pihak terkait. Ya, Mas kalau tahu sekarang yang saya tangani itu saksinya dari kejaksaan aja sekitar 50. Ya, ada perwira tingginya berapa orang, ada orang sipilnya, macam-macam. Dari kami juga demikian. Nah disitulah kita bedah satu persatu gitu loh, untuk mencari kebenaran ya daripada kasus tersebut. Jadi kita nggak nutup-nutupi, nggak ada yang ditutupi. Bahkan seorang menteri misalnya, kalau itu sebagai atasannya, ya kita minta hadir di persidangan untuk membuktikan apakah beliau terlibat atau tidak gitu ya. Baik. Demikian. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Ini saya tegaskan kembali. Di TNI maupun Polri itu kalau sudah masuk ke ranah persidangan, saya masih sama pendapatnya dengan Panglima TNI ya, atau Kapolri mungkin. Kita tegas. Ya, kalau memang benar kita bela. Kalau nggak benar, siapapun yang terlibat pasti kita permasalahkan. Baik. Demikian. Baik, itu juga yang kita harapkan sehingga ke depan tidak lagi terulang Pak ya, ada peristiwa-peristiwa seperti kasus korupsi di MBG ya, yang adalah sebenarnya ini adalah hal yang baik, tapi kita perlu ada jaminan juga bahwa uang yang
diberikan kepada masyarakat betul-betul full sampai kepada mereka dan diterima dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi pakar hukum militer Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat sore, sukses.